Halo, perkenalkan saya Clarissa Mak, NIM 22230213007, Prodi Perancangan Jalan dan Jembatan kelas C. Pada video ini saya akan mempresentasikan data hasil survei kelompok saya pada jalan luar kota, tepatnya pada Jalan Terusan Timurraya, Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baik, pada sheet yang pertama saya akan menjelaskan kondisi lokasi dan alasan kelompok kami memilih lokasi tersebut. Baik, kelompok kami memilih untuk mengambil data di Jalan Terusan Timurraya, Desa Oebelo, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Karena menurut kami lokasi tersebut sangat strategis untuk dilakukan survei lalu lintas dan lokasi tersebut merupakan jalan luar kota yang dimana kami dapat menghitung data arus lalu lintas, kecepatan, dan hambatan samping di sekitar lokasi. Alasan lainnya yaitu lokasi tersebut bertepatan di depan penjualan garam yang mengakibatkan adanya hambatan samping dan kendaraan masuk keluar di sekitar lokasi. Sehingga kelompok kami melakukan survei pengambilan data yang dimulai dari pukul 6 pagi sampai jam 6 sore dengan interval pengambilan datanya tiap 15 menit. Berikut adalah nama superior dan tugas masing-masing superior. Yang pertama, Bibiana Baru menghitung hambatan samping dalam 200 meter. Berikutnya, saya sendiri, Clarissa Mak, menghitung arus lalu lintas. Katarina Roberta menghitung kecepatan. Hendrovai menghitung arus lalu lintas. Fidelis Manek menghitung kecepatan. Eden Feni menghitung arus lalu lintas. Trelia Haumeni menghitung kecepatan. Teguh Agustin Mau menghitung arus lalu lintas, Yohanes Sondrosius Jo menghitung kecepatan, dan Jono Suksin menghitung hambatan samping dalam 200 meter. Sheet selanjutnya yaitu geometrik jalan yang kami survei. Kami melakukan survei pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 yang berlokasi pada Jalan Terusan Timurraya, Oebelo, depan penjualan garam. Dan segmen antaranya adalah Oebelo Kupang dan Oebelo Naibonat. Panjang segmen 200 meter, jenis jalan luar perkotaan, 2 lajur 2 arah, tidak terbagi. Waktu survei kami dilakukan dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Dan tipe jalannya adalah arteri primer. Berikut adalah sketsa potongan melintang jalan yang kami survei. Dan untuk data-data jalannya, lebar lalu lintas rata-rata 3,9 tiap sisi dan totalnya 7,8 meter. Untuk bahu jalan masing-masing kiri kanan 1 meter dan di total 2 meter. Untuk trotoar, curb, dan penghalang terdekat tidak ada. Sheet yang selanjutnya yaitu lalu lintas. Pada pengambilan data arus lalu lintas, kelompok kami membaginya dalam 2 metode, yaitu metode yang pertama pengambilan data secara manual, dan metode yang kedua pengambilan data menggunakan aplikasi traffic counter. Pada pengambilan data tersebut, kelompok kami membaginya dalam 2 arah, yaitu arah Oebelo Kupang dan arah Oebelo Naibonat. Untuk periode waktunya sendiri yaitu dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, dengan golongan kendaraan golongan 1 sampai dengan 8. Untuk total kendaraan dari arah Oebelo ke Kupang berjumlah 4.638 dan untuk arah Oebelo ke Naibonat berjumlah 5.068. Dapat dilihat pada grafik. Untuk sumbu X adalah periode pengamatan per menit dan untuk sumbu Y adalah kendaraan per 15 menit. Dapat dilihat pada grafik untuk puncak padatnya terdapat pada pukul 4:45 menit sampai dengan jam 5 yang berjumlah 324 untuk arah Oebelo ke Kupang dan untuk arah Oebelo ke Naibonat berjumlah 304 yang bertepat pada waktu jam 5 sore lewat 00 sampai jam 5 sore lewat 15 menit. Sehingga dapat disimpulkan untuk puncak arus lalu lintas pada arah Oebelo ke Kupang yaitu pada pukul 16.45 sampai dengan 17.00 WITA dan untuk arah
Oebeloke Naibunat pada pukul 17.00 sampai dengan 17:15 WITA yang berjumlah 314. Sheet selanjutnya yaitu sheet data kecepatan. Untuk pengambilan data kecepatan, kelompok kami menggunakan penggal jalan 50 meter berdasarkan hasil uji coba yang kami lakukan menggunakan sepeda motor. Perkiraan kecepatan rata-rata yang dimunculkan pada speedometer yaitu 45 km per jam, dan berdasarkan materi, untuk perkiraan kecepatan rata-rata arus lalu lintas yang kurang dari 40 km per jam, penggal jalannya yaitu 25 meter, dan untuk perkiraan arus lalu lintas kecepatan rata-rata 40 sampai 65 km per jam, penggal jalannya 50 meter, dan untuk lebih dari 65 km per jam, penggal jalannya itu adalah 70 meter. Karena kelompok kami setelah melakukan uji coba perkiraan kecepatannya itu 45 km per jam, maka penggal jalan yang kami gunakan yaitu 50 meter. Setelah penginputan data selesai dilakukan, kemudian kita menghitung nilai rata-rata dari 10 sampel per setiap jenis kendaraan dengan periodenya per 15 menit. Setelah itu, kita menghitung waktu rata-rata untuk semua jenis kendaraan atau waktu rata-rata total. Setelah itu menghitung SMS, yang dimana SMS itu sendiri adalah rata-rata kecepatan kendaraan yang melewati penggal jalan 50 meter. Dengan rumus penggal jalan dibagikan dengan waktu rata-rata total. Karena SMS masih dalam satuan meter per second atau meter per detik, kita konversi dalam kilometer per jam. Setelah dikonversi, kita menghitung SMS tiap jenis kendaraan dengan rumus penggal jalan dibagi dengan rata-rata per jenis kendaraan. Contoh yang pertama untuk sepeda motor dikalikan dengan 3,6. Untuk rumus SMS mobil penumpang dan SMS kendaraan sedang sama dengan sepeda motor. Setelah menghitung untuk arah belok ke Kupang, kemudian kita menghitung arah belok ke Naibunat dengan langkah-langkah dan rumus yang sama. Selanjutnya adalah menghitung fluktuasi kecepatan jam puncak. Untuk periode waktunya sendiri diambil dari pukul 4:30 menit sampai dengan jam 5:30 menit waktu Indonesia Tengah. Dan untuk sampelnya sendiri yaitu sepeda motor, mobil penumpang, dan kendaraan sedang. Dan untuk sampelnya sendiri diambil dari SMS untuk arah belok ke Kupang ditambah dengan SMS arah belok ke Naibunat dibagi dengan 2. Didapat hasilnya 36,59. Kemudian untuk menghitung MP dan KS, langkahnya sama, sehingga didapatkan fluktuasi kecepatan jam puncak untuk 3 jenis sampel, sehingga didapatkan grafik fluktuasi kecepatan jam puncak dalam satuan kilometer per jam.
Sheet yang selanjutnya yaitu sheet keempat, hambatan samping, dengan periode pengambilan datanya dimulai dari jam 6 pagi sampai dengan jam 6 sore, dengan mengambil 4 data penting, yaitu pejalan kaki, parkir atau kendaraan berhenti, kendaraan masuk atau keluar, dan yang terakhir kendaraan melambat, dengan total per arahnya dapat dilihat pada layar. Yang ini adalah arah OE belok ke Kupang, dan yang ini adalah arah OE belok ke Noibonat. Sehingga untuk grafik kejadian hambatan samping per 200 meter adalah sebagai berikut. Dengan sumbu X adalah periode waktu per 15 menit, dan sumbu Y adalah kejadian HS per 200 meter. Sehingga dapat dilihat bahwa pada arah OE belok ke Kupang, puncak hambatan sampingnya terjadi pada pukul 5:15 sampai dengan 5:30 sore. Sedangkan untuk arah OE belok ke Noibonat, puncak hambatan sampingnya terjadi pada pukul 5:30 sampai dengan 5:45 menit sore. Pada sheet selanjutnya adalah kita menghitung ekivalensi mobil penumpang, yang dimana ekivalensi mobil penumpang itu sendiri adalah mengkonversi semua jenis kendaraan ke mobil penumpang dengan dikalikan dengan bobotnya sendiri. Untuk bobotnya sendiri dapat dilihat pada tabel berikut. Karena Ki total kita adalah berkisar 1350 sampai dengan 1899, maka untuk bobotnya dipakai yang ini 1,5, 1,6 dengan 2,5. Setelah itu kita mulai menghitung untuk EMP-nya dikalikan dengan bobot, jumlah kendaraan dikalikan dengan bobot. Untuk MP dikalikan dengan 1 karena dikonversi ke MP itu sendiri, dan untuk KS dikalikan dengan 1,3, BB dikalikan dengan 1,5, TB dikalikan 2,5, dan SM dikalikan dengan 0,6. Setelah itu, setelah didapat, kita mengkonversinya dalam SMP per jam. Selanjutnya kita menghitung PA-nya dengan rumus Ki arah 1 dibagikan dengan Ki total untuk arah 1 dan arah 2 didapatkan 51% dan 49%. 51% untuk kendaraan per jam dan 49% untuk SMP per jam. Selanjutnya untuk mengetahui kategori KHS-nya sendiri, dengan rumus frekuensi dikali bobot, frekuensinya diambil dari data hambatan samping. Setelah dikalikan dan dijumlahkan mendapatkan hasil 48,6, dan itu termasuk dengan kategori rendah di bawah 50. Selanjutnya kita akan menghitung kapasitas dan derajat kejenuhan. Untuk rumus kapasitas itu sendiri yaitu kapasitas dasar dikalikan dengan lebar jalur, dikalikan dengan pemisah arah, dan dikalikan dengan hambatan samping. Untuk nilai-nilainya sendiri diambil dari tabel berikut. Untuk kapasitas dasar, karena jalan yang kami survei yaitu jalan datar, maka C0-nya adalah 4000. Dan untuk lebar jalur, untuk FCL-nya sendiri, karena kita adalah dua arah, dua lajur tak terbagi, maka totalnya 2 arah. Untuk jalur lebar aktivitasnya adalah 8, maka FCL-nya adalah 1,28. Berikutnya untuk pemisah arah atau FCPA. FCPA-nya adalah 1,00, dan untuk FCHS-nya dikarenakan KHS-nya pada perhitungan sebelumnya adalah sangat rendah dan lebar bahu jalannya adalah 1 meter, maka FCHS-nya adalah 0,99. Setelah dikalikan, berikutnya kita menghitung untuk derajat kejenuhan. Derajat kejenuhan itu sendiri adalah kapasitas dikalikan dengan
arus lalu lintas pada sheet arus lalu lintas. Kalikan dapatkan hasil 0,4 dan masuk kategori B. Dan dari hasil analisis kelompok kami pada Jalan Terusan Timur Raya, tepatnya di Oebelo, depan penjualan garam, kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa kinerja lalu lintas pada lintasan jalan tersebut masih memiliki derajat kejenuhan yang normal sebesar 0,40. Dengan ini, ruas jalan tersebut memiliki tingkat pelayanan golongan B, di mana karakteristik lalu lintas tersebut adalah masih dalam arus stabil. Kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas. Pengemudi memiliki kebebasan yang cukup dalam memilih kecepatan.